Welcome back to my channel. Udah lama kan aku nggak update juga. Jadi sekarang itu sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 2 siang waktu Korea. Dan ini nggak winter ya, ini masih summer. Tapi aku pasang AC dan lumayan dingin. Jadinya aku pakai jaket. Dan sekarang itu tanggal 24 atau 25 ya sekarang ini. Aku lupa, pokoknya sekarang hari Senin. Dan opa lagi keluar karena kita kan baru selesai karantina tanggal 21 Agustus kemarin. Jadinya selama 5 bulan di Indonesia tuh banyak kerjaan yang terbengkalai, jadi sekarang harus balik lagi ngurusin kerjaan gitu. Jadi intinya sekarang aku sendirian di rumah dan aku pengen bikin video aja. Pengen cerita. Dan by the way, kebanyakan dannya ya, aku mau kasih kabar gembira. I'm pregnant. Tada! Jadi tanggal 22 malam itu aku minta opa beliin test pack karena aku merasa sesuatu yang nggak enak. Jadi ini aku mau cerita dari mana ya? Sebenarnya aku bingung sih mau cerita dari mana. Oke, aku cerita dari benar-benar awalnya aja. Tanggal 12 Juni 2020 tahun ini ya, of course. Aku ngerasain kayak ada bercak darah, tapi itu benar-benar kecil-kecil banget. Terus aku kira itu mau mulai dapat, aku kira. Terus karena pas aku mau pipis itu aku ngeliat kayak gitu, jadinya aku langsung cepet-cepet pakai softtek, ya kan. Terus kok ternyata nggak keluar lagi bersih gitu kan. Aku inget jam 3 pagi itu keluar sedikit, terus gak keluar lagi, jam 7 pagi keluar lagi, pokoknya gitu aja terus setiap beberapa jam. Dan itu cuma berlangsung 2 hari, bener-bener cuma 2 hari, habis itu selesai. Nah, karena aku sebelumnya bulan Mei itu normal, dan emang aku sama opa juga kepengen punya baby, jadinya kita mutusin buat ke dokter kandungan gitu. Kita mau konsultasi dulu. Jadi salah satu dokter di daerah Bekasi. Dan setelah kita konsultasi, kita datang ke rumah sakit itu tanggal 23 Juni 2020. Jadi cuman beda 11 hari sama yang aku bilang aku ngalamin ada darah itu. Terus aku di transvaginal kan, jadi kayak alatnya gitu dimasukin ke vagina aku gitu. Terus dokternya ngomong kayak gini, kamu PCOS ya. Aku udah tahu PCOS itu apa, karena aku memang sering baca-baca tentang seputar dunia kehamilan gitulah. Aku lupa ya kepanjangannya apa. Cuman intinya PCOS itu yang sel telurnya kecil-kecil, jadinya susah untuk dibuahi oleh si spermanya gitu. Susah ditemuin atau susah dibuahin lah, intinya sedikit lebih sulit gitu. Tapi PCOS bukan artinya kalian nggak bisa hamil, enggak. Tetap bisa hamil, cuman butuh terapi hormon, butuh yang namanya obat gitu, medicine gitulah. Akhirnya aku dikasih 3 jenis obat sama dokternya. Satu Ovacare, satu warna putih aku lupa namanya apa, satu lagi Cycloproginova gitu. Ya aku minggu pertama itu nggak aku konsumsi dulu karena opa juga sebenarnya dia nggak yakin, nggak tahu kenapa, mungkin dia punya feeling, dia nggak yakin. Dan kita sempat berantem di situ gara-gara, maksudnya ya gue udah keluar duit banyak cuy buat beli obat, terus lo nggak percaya gitu kan. Akhirnya minggu kedua itu setelah ketemu dokter, aku mulai konsumsi obatnya. Dan ternyata obatnya itu bikin aku diare. Mungkin aku nggak cocok ya, ini kondisi orang pasti semuanya beda-beda. Cuman mungkin aku sama yang namanya Ovacare sama yang putih itu nggak cocok. Tapi Cycloproginova itu aku tetap paksain minum, dan memang ya puji Tuhan nggak ada efek apa-apa sih, nggak diare, nggak apa gitu kan. Nah, si Cycloproginova itu dia itu obatnya ada 21 biji kayak pil KB. Dan setelah habis, jadi dokternya ngasih buat 3 bulan. Satu strip itu 1 bulan. Nah, kalau udah habis jangan langsung lanjut ke yang kedua, tapi kalian stop dulu 7 hari. Nah, menurut dokter 7 hari itu adalah dimana kamu akan merasakan period, merasakan menstruasi.
Sementara aku setelah satu strip abis berhenti 7 hari itu kagak dapet sama sekali. Dan di situ aku nggak pernah beli test pack, itu masih di Indonesia ya posisinya. Aku nggak pernah beli test pack karena apa? Ya dibilang PCOS, terus treatmentnya juga belum selesai kan, soalnya dokternya bilang treatment itu minimum 3 months until 6 months, 3 sampai 6 bulan gitu. Jadi ya udahlah, aku berpikir ya udahlah, ntar aja gitu, pas di Korea kita ke dokter lagi, kita mulai program lagi. Sementara aku ke Korea itu hanya dengan visa C31 which is only 3 months, cuma 3 bulan aku bisa stay di sini. Jadi aku udah pasrah waktu itu, udah bilang ya kalau memang kita belum bisa ada baby, aku harus pulang dulu ke Indonesia, aku akan apply visa lagi dan I'll come back here again. Ya udah, nggak masalah gitu. Udah tuh intinya setelah minum obat, jadi si Ovacare sama yang obat putih itu aku stop, Cycloperginova aku masih lanjut, nggak ada keluhan apa-apa, nggak ada, bener-bener sampai kurang lebih 1 minggu sebelum kita berangkat ke Korea aku enek, nyaris, tapi tiap malam enaknya, enak, bener-bener enak tiap malam, tapi nggak ada ngidam atau kayak apa sih ya gitulah, kayak yang normal-normal gitu, maksudnya kayak yang umum-umum gitu nggak ada gitu, cuman kayak enak aja. Cuman aku mikirnya karena memang mungkin asam lambung aku ya, karena aku sih nggak ada asam lambung, tapi kan semua orang kalau telat makan nggak bagus juga kan. Dan aku tuh makannya tuh nggak karuan, entar makan jam 3 pagi, entar siang-siang nggak makan sama sekali gitu. Jadi mama aku juga udah kayak ngasih obat mah gitu, kayak kamu tuh makanya kalau makan tuh yang teratur gitu. Ya udah, akhirnya enak sampai akhirnya aku berangkat nih ke Korea. Aku berangkat ke Korea tanggal 6 Agustus malam-malam jam 11.35 gitu terbang, nggak ada masalah selama penerbangan, sampai akhirnya di pagi hari itu sekitar 2 jam sebelum kita mendarat di Korea, itu kan saatnya makan ya, itu breakfast time. Aku tuh selama ini memang mama aku, papaku sama teman-teman aku, bahkan suami aku juga udah tahu kalau aku memang di pesawat itu nggak bisa makan, even cuman roti aku nggak bisa makan gitu. Jadi memang tapi kalau nyium wangi makanan tuh nggak masalah di pesawat, dan aku juga naik pesawat nggak pernah enek gitu, mau terbang 8 jam, mau terbang berapa jam juga nggak enek gitu. Tiba-tiba waktu saatnya makan, sang pramugari pada buka makanannya kan, hidangin masing-masing. Aku udah bilang saya nggak makan ya, thank you gitu. Tapi tuh bau makannya tuh nyengat, senyengat-nyengatnya. Apalagi suami aku pilih ikan, kan ada pilihan ayam atau ikan gitu kan. Suami aku pilih ikan, dan itu aku sampai, kan kita di pesawat pakai masker ya, pakai masker, terus ada selimutnya kan. Bayangin selimut dia itu aku ambil, aku masih maskernya tuh posisinya aku pakai dental mask yang kayak begini, dan aku pakai 2 lapis. Itu pakai selimut 2 lapis juga aku tutupin, itu masih kecium, enak seenak-enaknya. Akhirnya selesai sesi makan, aku nggak tahan tuh, aku pergi ke toilet, blak gitu kan, tapi nggak ada yang keluar cuy, nggak ada yang keluar, bener-bener cuman kayak ya liur doang bahkan yang keluar gitu. Terus aku kayak aduh, ini gue apa puyeng sakit kepala gimana gitu kan ya, pengen minum obat bobo, cuman dikit lagi udah landing gitu kan. Tapi by the way aku tetap bisa tidur di pesawat gitu. Akhirnya aku tuh 2 kali, aku di pesawat itu 2 kali kayak gitu, cuman 2 kalinya juga nggak keluar apa-apa, 2 kalinya juga cuman kayak terus liur doang gitu. Udah dari Incheon, rumahku di Ilsan by the way, sekitar 35-40 menit naik taksi. Untuk kita naik taksi waktu itu di taksi aku nahan bener-bener, dan aku pusing, kepala aku pusing, karena mungkin aku di situ masih pikirannya pas kita landing itu kan banyak prosedur keamanan untuk coronanya ya. Jadi aku pikirnya di situ ya mungkin gue enek gara-gara kecapean, terus udah gitu masih ditanyain ini itu gitu kan. Ternyata sahabat, nyampe rumah gue enek lagi, blak gitu lagi nggak keluar apa-apa gitu kan. Udah masa karantina segala macam gini-gini, ditanya masih ada enek apa enggak, terkadang ada, cuman udah nggak punya pikiran nih kayaknya gue hamil nih, nggak mungkin, nggak ada pikiran kayak gitu, karena otak aku tuh ditanamin lu PCOS dan lu belum treatment gitu, jadi nggak mungkin juga lo bisa hamidun lah gitu.
sekitar belakangan ini 1 minggu belakangan keputihan dong, aku pikir keputihan tuh aku mau dapat gitu kan, kok nggak dapat. Terus keputihan itu ada banyak, cuman keputihannya itu nggak bau dan warnanya juga putih susu, jadi nggak warna yang aneh-aneh, nggak gatel juga gitu, jadi nggak aneh gitu, tapi keluar aja gitu kan. Aku kayak pas jadi malam-malam tuh abis dari rumah, kan aku ke rumah maminya opa kan, pas pulang aku bilang sama dia, kamu convenience store masih buka nggak sih? Masih 24 hours gitu kan. Aku nitip test pack dong 1. Dia juga kayak kaget gitu, nggak kaget sih, dia cuman kayak mau ngetes lagi loh. Ya udah gitu kan, ngetes. Terus aku jam 3 pagi ya, aku jam 3 pagi tuh lagi chattingan sama teman aku namanya Nanda. Terus aku tanya, ini exactly cara pakai gimana sih? Ya sebenarnya gue udah ngerti sih cara pakainya, cuman kayak selama ini tuh, selama dari masih di Korea balik ke Indonesia, aku nggak pernah dapet hasil positif sama sekali gitu. Jadinya kayak capek, gue udah beli sampai berbox-box gitu kan, tapi negatif semua, jadi kayak kecewa gitu loh. Terus temen aku, gini caranya bla 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 bla. Terus aku coba, aku masih chattingan sama dia, aku coba. Terus waktu aku udah aku pipisin nih test packnya, aku taruh di wastafel, sementara aku ya bersih-bersih gitu kan. Pas aku balik, kok gak di C2 gitu kan. Wah, rusak nih alat nih, aku sempet ngomong kayak gitu, rusak nih alat. Aku bilang sama dia, namanya Nanda teman aku, Nan kayaknya rusak deh. Gaci, jangan ngomong gitu gitu kan, itu bagus kok, berarti Cece tuh dikasih kepercayaan lah gini. Tapi gue masih gak percaya, gue masih percaya ini rusak gitu. But anyway, gue kasih tahu suami gue, jadi gue bangunin, terus dia kaget kan, dia kayak gitu. Jadi dua-dua sama-sama nggak percaya. Besokannya kita ke Incheon, ketemu sama bokapnya opa ya kan. Besoknya kita ke Incheon. Abis pulang dari Incheon kita ke convenience store lagi, soalnya kan rumah aku di bawahnya tuh bener-bener segala-gala halnya tuh ada coy, semuanya tuh ada, jadi serba dekat semuanya. Kita beli, tapi unfortunately dia nggak jual brand yang beda, dia jual brand yang sama gitu. Jadi ini warnanya kan orange ya, sama yang ini gitu. Jadi kita beli 2 lagi, tes lagi, positif lagi. Nggak mungkin nih, mungkin gara-gara sama brand, brandnya sama kan. Itu posisinya hari Sabtu. Terus aku bilang, opa beli deh yang brandnya beda. Oh iya, di farmasi ya, farmasi juga lantai 1 coy, farmasinya tutup, tunggu sampai hari Minggu. Oke, tunggu sampai hari Minggu. Akhirnya opa jam 2 siang itu, farmasi baru buka jam 2 siang kalau hari Minggu. Apotek itu opa kesana, opa beli 2 brand. Nah jadi, tapi dia beli 3. Yang ini dia beli 2, terus yang ini dia beli 1 warna pink, ini kesukaan gue. Aku tes dong ya kan, pertama yang ini nih positif lagi, iya lo taruh di sini positif lagi. Terus udahan gitu, selang 4 apa 5 jam ya, oke gue coba lagi deh, aku bilang gitu sama dia, gue coba lagi nih yang pink terakhir nih, positif lagi, taruh lagi, iya lo. Terus dia ngomong gini, udah 5 nih, masih ada 1, coba lagi nggak? Dia ngomong gitu ntar maleman. Terus aku bilang, gini deh. Ini sampai 5 pun aku masih nggak percaya loh. Gini deh, lu aku bilang sama dia, lu tes deh, lu pipisin nih, yang terakhir nih lu pipisin. Terus dia bilang gini, ya kali gue laki disuruh cobain test pack sih, ya kagak bakal positif. Terus aku bilang, ya gue mau ngetes nih, kalau misalkan ternyata test packnya mau air mau apa ditaruhin positif semua bagaimana? Gak percaya, namanya dibilang PCOS kan kayak gitu kan. Terus dia pipis dong akhirnya, terus negatif hasilnya tuh, lihat tuh cuma 1 garis. Terus dia bilang, kan gue bilang juga apa, dia ngomong kayak gitu kan. Ya udah, terus gue ngomong gini, ini berarti bunting. Tapi malam-malam itu aku masih netting gini, iya hasil positif, cuman kalau amit-amit di dalamnya nggak ada isi bagaimana? Gimana kalau cuman kehamilan kimia? Gimana kalau cuman kehamilan yang kosong, apa tuh namanya, gini kan? Netting beneran kak. Aku tuh nettingnya bukan karena nggak mau baby, aku mau banget, cuman karena dibilang PCOS, terus selama ini negatif, terus belum pernah masih treatmentnya juga belum kelar, tiba-tiba hamidun kan ya miracle sih ya sebenarnya. Anyway, akhirnya hari ini Senin ini kita ke dokter.
Jadi aku tuh udah deg-degan tadi, aku udah deg-degan karena aku nggak bisa bahasa Korea kan, jadi aku cuma nurutin aja dokter yang ngomong apa. Aku disuruh ini tiduran, terus sama dong kayak yang pas aku di Indonesia, aku kayak ngangkang gitu, terus udah gitu ya ini udah buka celana segala macam, terus dimasukin lagi tuh alat ceder, terus dokternya bilang ini bayinya. Aku itu seriusan ada bayinya gitu kan. Terus iya ada, terus mau dengerin gak heartbeatnya, detak jantungnya mau dengerin gak, dak duk gitu kan, seneng gitu, kayak dokternya bilang aduh bayinya sehat banget gitu. Terus pas kita cerita sama dokternya kaget, ini beruntung banget loh, ini bayinya tuh bener-bener sehat banget dan lincah banget gitu, maksudnya aktif, dia gerak, terus jantungnya juga dak duk gitu kan. Terus si suami aku kayak rada gitu. Terus akunya tuh nggak bisa ngomong apa-apa, aku cuma bisa bilang cute gitu doang, karena saking apa ya, speechlessnya gitu loh. Ini ya dilihat gitu kan. Nah yang kagetnya, aku tanyakan, dokter already berapa weeks gitu, aku bilang gitu. 11 weeks ya. Gue bengong dong. 11 minggu cuy, nyaris 3 bulan. Bener kan ya, 12 minggu itu kan akhirnya 3 bulan. 11 minggu berarti nyaris 3 bulan. Aku udah mikir gini, berarti kemarin gue di Indonesia udah hamil ya, berarti kemarin terbang itu naik pesawat, take off, jeduk landing gitu, itu udah ada, ini si baby tuh udah ada di dalam. Kayak ngerasa bersalah, aduh maafkan aku gitu kan. Cuman ya nggak tahu gitu, karena memang sepupu aku waktu itu ada yang hamil, terus dia mau terbang ke Singapura kan deket ya, cuman 2 jam kan dari Indonesia. Dia minta obat penguat janin, di saat itu babynya dia baru sebulan, baru 4 mingguan gitu. Singapura 2 jam coy, dibandingin ke Korea 7 jam. Itu gimana perasaan gue gitu ya. Cuman ya bersyukur banget, puji Tuhan banget ya babynya sehat ya kan. Dan by the way aku mau kasih lihat tadi foto ininya ya, kelihatan nggak? Nih aku saking tidak percaya dan saking paranoidnya ya, ini sih happy loh, asli happy. Kayak orang seperti aku bisa dikasih kepercayaan sama Tuhan buat punya baby tuh ya, makasih Tuhan gitu. Ya kan, sebanyak ini tuh 5 biji, 6 sih, cuman yang satu lagi kan punya si opa negatif tapi punya dia gitu. Jadi by the way, untuk penjelasan dokternya itu bilang PCOS ya, menurut hitungan tadi kan di dokter Korea itu kan dia bilang udah 11 minggu, berarti udah dari kemarin ya hamilnya, udah dokternya sih ngomong gini, katanya mungkin waktu kamu ke dokter sana itu dokternya tuh nggak bisa ngelihat karena masih terlalu baby, itu masih terlalu kecil. Cuman ya aku sih nggak ngerti dunia medis ya, tapi gimana ceritanya nggak bisa ngelihat tapi dia bisa bilang PCOS gitu loh. Soalnya kalaupun memang udah terjadi pembuahan, udah babynya udah hadir, harusnya kan kantongnya udah satu gitu kan. Tapi dari foto aku yang fotonya di mana ya aku lupa, foto yang dibilang PCOS itu dinyatakan PCOS, aku telurnya tuh kayak ada beberapa gitu loh, tapi nggak banyak, nggak terlalu gitu, nggak, sekitar ada 4 atau 5 biji gitu, tek gitu. Jadi nggak ada foto si kantongnya cuman satu begini tuh, nggak ada gitu. Tapi aku seneng banget loh, asli aku seneng banget, gak bohong. Lihat deh, aku seneng banget. Padahal tuh ya, aku orangnya nggak demen sama anak kecil. Serius, aku nggak demen sama anak kecil. Terus aku jutek lah sama anak kecil gitu. Cuman terus nggak kepikiran kayak ngurus bayi gitu loh. Soalnya aku sendiri juga kelakuannya masih kayak bayi, kayak akunya childish gitu. Tapi dikasih kepercayaan sama Tuhan, kayak terima kasih Tuhan. Ini akan aku jaga baik-baik, asli. Tapi sekarang ya yang aku rasain nih, jujur nih, aku belum ngerasain kayak, ini kan udah mau 3 bulan, aku belum ngerasain kayak buncit gitu atau gimana, karena memang mungkin aku berlemak kali ya perutnya. Aku bukan kayak cewek-cewek lain yang perutnya rata gitu, aku memang sudah berlemak dari kapan-kapan tahu. Jadinya pas dokternya ngomong gini tadi ke suami aku, ini sebenarnya perutnya udah agak membesar kok. Aku pas suami aku translate ya, aku ketawa dalam hati, dia nggak tahu aja kalau emang gue buncit gitu dari dulu gitu. Gitu. Jadi ya begitulah, jadi seperti itulah.
ini perkiraan lahirannya sih tahun depan. Jadinya aku harus, bukannya harus, ya aku akan lahiran di sini gitu. Terus apalagi ya, itu aja sih. Terus aku dikasih vitaminnya ini 1 hari dimakan langsung 2. Ini buat 2 bulan vitaminnya, nanti 2 bulan ganti lagi. Kayaknya waktu akan terasa sangat cepat sih ya kalau ada si baby di dalam sini gitu. Biasanya isi Indomie, sekarang isi bayi. Ih, senang. Jadi begitulah. By the way, aku bikin video nggak ada siapa, nggak apa-apa kali ya, soalnya nanti juga dia baliknya malam sih. Enggak malam, mungkin jam 4, jam 4, jam 4:30 dia udah balik ke sini. Aduh, aku excited banget. By the way, ya udah segitu aja dulu, ini udah 20 menit. Jadi itu cerita aku. Jadi lagi. Makasih ya udah nonton. Thank you guys so much for watching. I'll see you guys later. Bye.